Di sini saya bersama Mas Andi yang kemarin juga membawa korban, bener ya Mas Andi? Ya. Bawa korban dari insiden yang memilukan kemarin di Petarukan Pemalang. Bener? Di Pegundan, Petarukan. Gitu. Itu sebenarnya apa sih Mas yang terjadi di sana itu? Waktu itu gimana Mas? Sebenarnya ini ada ketidaktegasan, ada ketidaknetralan pihak bupati maupun pihak aparat yang tidak bisa mencegah. Semestinya pencegahan itu jauh lebih baik. Kemarin sempat bawa berapa korban itu? Dan dibawa ke lari kemana? Ya, saya bawa 3 korban karena mobil saya tidak muat untuk bawa, sedangkan korban yang lain saya tinggal. Itu yang paling parah sampai matanya, maaf ya, keluar ya, bijian. Berarti memang beberapa bener ya Mas? Berarti ada beberapa korban yang kena sayatan senjata tajam. Sayatan. Ya, karena sobek cukup dalam ya di sini, terus di alis gini. Ketika di lokasi terjadinya chaos awalnya gimana Mas? Awalnya itu ada lemparan batu dari pihak EPI. Terus akhirnya terjadi saling balas. Dan terjadi chaos di sana. Chaos. Sempat berapa menit itu chaos? Ada sekitar awal ya, yang pertama itu sekitar setengah jaman ada. Jadi karena kami pas di mobil itu anak saya membawa korban ke mobil untuk segera dievakuasi ke rumah sakit. Pertama kali saya bawa ke Puskesmas Petarukan karena kurang cukup ya peralatan dan lain sebagainya, kami bawa ke rumah sakit siaga medika di situ juga ada 9 korban sehingga bednya itu tidak cukup, sehingga kami membawanya ke rumah sakit Islam ke Malang dan ke RSHS. Itu kondisinya gimana? Waktu dibawa ada yang kena sayatan senjata tajam, terus ada dengar-dengar ada yang tidak sadarkan diri seperti itu? Semuanya tidak sadarkan diri. Dari 9 korban itu? Yang saya bawa aja. Yang saya bawa itu 3 orang, itu 1 di puskesmas, yang 2 saya bawa ke rumah sakit itu dalam kondisi tidak sadar. Jadi merintih lah ya. Itu karena wajah mukanya itu udah penuh dengan darah. Terus darah menetes. Ada sedikit yang aneh Mas, karena di sana ada pelemparan batu, sedangkan di lokasi sendiri sempat saya ke sana dan tim itu jalan adalah jalan beton. Ya. Itu bagaimana Mas itu? Ya. Ini sih diduga ada pengkondisian mereka ya, karena itu jalan beton dan jalan beraspal, yang kanan kirinya dan pinggirnya itu kan sungai, kali tersier yang tidak banyak batunya di situ. Nah itu yang patut dipertanyakan, kenapa sampai banyak batu berlemparan. Lalu dugaan membawa sajam juga sama, memang sudah ada yang mempersiapkan atau bagaimana? Ya, kalau dari Laskar Sabilillah itu tidak diperkenankan, karena itu juga awal juga sudah ada semacam sweeping bagi para peserta yang atau kehadiran dari luar kota itu untuk tidak membawa senjata tajam. Dan sayatan luka dari pihak Laskar Sabilillah itu semuanya sayatan, kayak bacokan yang lurus ya. Jadi bukan kayak hantaman benda tumpul, itu kan berbeda. Ini saya selaku orang awam aja bisa membedakan itu. Miris saudara-saudaraku, kita semua sudah mendengarkan sebuah podcast tim Tribun News, sebuah media yang kredibel tentunya. Dan kita semua tidak asing tahu, bagi kaum akademisi ini berimbang itu mewawancarai seorang warga, tepatnya warga Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Malang, yang kemarin kisruh ada chaos antara FPI dan PWLS. Dan beliau menjadi saksi membawa korban. Korban yang beliau bawa itu kebanyakan dari PWLS dengan luka sayatan. Bahkan ada yang matanya itu mau keluar. Dan beliau juga memberikan kesaksian. Sebodoh-bodohnya saya bisa membedakan mana itu luka sayatan, mana itu benda tumpul. Jadi ternyata pemberitaan yang dinarasikan oleh para kabib dan jongos-jongos ini kan terbantahkan bahwa
yang menyerang FPI itu adalah PWLS, yang membawa senjata tajam itu adalah PWLS. Ini terbantahkan. Karena yang banyak terluka itu adalah dari kalangan PWLS karena tidak siap. Di awal sudah di sweeping, sudah di beda, tidak boleh membawa senjata tajam karena bukan untuk perang. PWLS itu didesain bukan untuk perang. Ini saudara-saudaraku, makanya hari ini kita harus betul-betul jeli. Sekali lancung ke udara, pepatah mengatakan seperti itu. Seumur hidup tidak akan dipercaya orang. Kita semua tentu masih ingat rekam jejaknya sang Imam Jumbosi Rizik itu kan. Berbohong itu ibarat makanan sehari-hari kan. Mungkin kalau tidak berbohong satu hari kepalanya bisa meledak mungkin. Iya kan? Wah. Bikin drama, bikin playing victim seolah-olah. Aduh. Ngeri saudara-saudara, dan rekam jejak mereka. Di daerah Pegundan itu jalan cor-coran, tidak ada batu. Terus ada sungai-sungai kecil, setiar kalau bahasa Jawanya. Itu ya untuk irigasi nggak ada batu. Lah kok tiba-tiba banyak batu? Ini dapatnya dari mana? Nah ini panitia ini harus bertanggung jawab. Panitia harus bertanggung jawab. Panitia penyelenggara yang menghadirkan sang provokator ini. Pemalang yang sudah kondusif, yang damai, yang aman, ini berubah mencekam. Rabu malam Kamis kemarin, ya kan? Tepatnya tanggal 23 itu kan, Juli 2025. Jadi ini sebuah kesaksian nyata dari warga Pegundan yang karena tergerak hatinya melihat banyak korban. Terus membawanya ke rumah sakit. Masih koma, sampai saat ini masih ada yang koma, belum sadar. Dan kita semua tahu, yang hadir di Pekalongan kemarin, tepatnya di Desa Pegundan, Kecamatan Petarungan, Kabupaten Pemalang ini begundalnya si Rizik. Mereka pintar sekali berkamuflase, ada yang pakai seragam FPI, terus itu Laskar Sakira, dan kita semua tahu Laskar Sakira itu senjatanya apa, iya kan? Kita berbicara fakta dan data. Terus ada lagi itu GBK juga hadir. Wah, sebenarnya kami bosan membahas kelakuan-kelakuan busuk mereka. Tetapi ini kami sampaikan agar kita itu lebih selektif untuk menelan informasi yang datang dari media sosial. Mereka itu punya tim cyber yang betul-betul ahli, geraknya itu gerak cepat kan? Iya kan? Wah, luar biasa. PWI, Laskar PKI, wah narasi-narasi, Laskar Monyet, wah seabrek hinaan cacian yang dilontarkan mereka. Padahal PWLS itu kan tidak pernah anarkis, karena ya tidak pernah diajari anarkis, tidak pernah arogan. Tapi perlakuan mereka seakan-akan ini musuh yang darahnya itu halal. Jadi narasi-narasi yang dibangun oleh para kabib dan para jongosnya, yang di situ mengatakan bahwa yang membawa sajam adalah PWI, ini adalah fitnah yang keji, saudara-saudara. Dan itu terbantahkan oleh kesaksian seorang warga Pegundan yang tersentuh hatinya melihat banyak korban, dan beliau memberikan kesaksian itu adalah korban sayatan senjata tajam. Yang menjadi korban adalah PWLS. Terus bikin playing victim.
katanya yang bawa senjata tajam adalah PWLS. Ini kan kebolak dan kebalik antara fakta dan realitanya. Ya kelakuan mereka seperti itu. Memutarbalikkan fakta itu sudah menjadi tabiat mereka. Bikin drama playing victim. Tapi ya itu, jongosnya ini tidak sadar-sadar, ya kan? Jongosnya ini tetap kekeh saja. Ikut saja. Kami yakin saudara-saudara kami yang menjadi jongos akabit ini sebenarnya juga tahu tabiat mereka. Cuma entah apa yang merasukinya. Mungkin diiming-imingi surga atau syafaat Nabi mungkin. Jadi jelas saudara-saudaraku ya, clear ya. Jadi yang membawa sajam itu siapa? Ini sebuah kesaksian, terus yang menyiarkan itu adalah tim dari Tribun News. Kita semua sudah mendengarkan langsung sebuah kesaksian dari warga Begundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Malang yang menyaksikan langsung korban, dan beliau memberikan kesaksian dari pihak PWLS itu kena korban sayatan senjata tajam. Jadi jelas narasi yang dibangun mereka itu fitnah yang keji. Dan kita sebagai umat Islam tentu tahu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Mereka tidak takut dosa, mereka tidak pernah berpikir mereka bikin jariah dosa karena dipubliskan di media sosial. Dan sampai kapanpun rekam jejak itu akan terus ada, akan terus mengalir, padahal itu fitnah. Mudah-mudahan Allah memberikan keputusan yang terbaik buat mereka yang sudah berani menebarkan fitnah terhadap saudara-saudara kami yang betul-betul arah juangnya jelas, mensucikan nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga sejarah bangsa, menjaga NKRI dari orang-orang yang di situ itu sangat berbahaya untuk kondusivitas keamanan dan kedamaian rumah kita bersama ini.